Salam Rahayu, salam damai, salam santun, salam bahagia, alam semesta beserta isinya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang belajar ilmu tanpa guru. Nah, karena ini juga ada yang bertanya kepada saya, kalau belajar ilmu tanpa guru, apakah itu maksimal? Nah, di kesempatan hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjawab pertanyaan daripada saudaraku, semetonku, masalah belajar ilmu tanpa guru. Namun sebelum lanjut video ini, saya meminta kepada saudaraku, semetonku, sedulurku, dimanapun berada, dukung terus channel saya, subscribe, like, komen, dan share. Dan semoga saudaraku, semetonku, sedulurku dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan keberkahan selalu. Nah, sekarang saya akan membahas masalah pertanyaan dari saudaraku, masalah berguru, belajar ilmu tanpa guru. Nah, kalau kita belajar ilmu tanpa guru, mungkin kalau bagi saya sendiri itu kurang maksimal. Tetapi kalau kita masalah penyembuhan diri sendiri dengan alam semesta ini, hanya dengan kita mungkin tutorial atau mungkin kita melihat cara-caranya, itu saya yakin 100% mampu, bisa membantu. Tetapi kalau belajar ilmu spiritual, kedikjayaan, kanuragan, apapun tanpa guru, saya rasa itu tidak akan maksimal. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita belajar tanpa guru, kurang maksimal. Kenapa? Karena tubuh manusia itu memiliki rahasia-rahasia tertentu, seperti cakra kundalini atau cecupu manik yang dimiliki tubuh manusia semenjak lahir. Nah, kalau kita tidak memiliki guru yang mampu untuk membuka, mengaktifkan, itu kurang maksimal. Nah, terkecuali orang itu punya kelebihan dari lahir, atau mungkin sudah memiliki panugerahan atau anugerah dari lahir dari Yang Maha Agung atau alam semesta, tanpa guru pun dia akan mampu untuk mengaktifkan sendiri atau aktif sendiri atau mampu memungsikan sendiri dengan anugerah beliau. Tapi kalau kita belajar misalkan sejenis ilmu kanuragan, kedikjayaan, atau japa mantra, ya harus dengan guru. Harus memiliki guru yang benar-benar, guru yang memahami spiritual yang benar. Tetapi kadang ada juga mungkin yang kurang memahami
dia mampu dan berani menjadi seorang guru. Nah itu saya tidak akan bahas. Yang saya bahas sekarang cuman pertanyaan dari saudaraku masalah belajar ilmu tanpa guru. Saya jawab kurang maksimal. Nah contoh saya bilang kurang maksimal belajar ilmu tanpa guru. Misalkan kita mantra untuk membangkitkan kekuatan spiritual dalam tubuh kita. Kalau mantra itu tanpa kekuatan pikiran yang kuat atau mungkin pembukaan cakra atau kundalini yang kuat atau sastra tubuh yang kuat, maka mantra itu akan kosong. Yang membuat mantra itu mustajab atau mujarab itu karena kekuatan energi tubuh atau kekuatan sastra dalam tubuh kita atau kekuatan cakra kita yang memberikan energi kepada mantra itu, maka mantra itu akan menjadikan berfungsi, berdaya guna sempurna. Contoh kalau memang dengan hanya membaca mantra, orang itu tanpa harus belajar dengan guru atau dibuka kekuatan cecuku manik dalam dirinya, berarti semua orang dengan membaca mantra akan hebat. Itu contoh kecil. Nah maka dari itu kita perlu punya guru yang tepat, yang benar untuk mempelajari yang namanya ilmu spiritual, kebudayaan, kanuragan atau kekuatan mantra. Nah kan dari awal saya bilang belajar ilmu tanpa guru kurang maksimal. Bukannya tidak bisa, kurang maksimal. Terkecuali orang-orang yang memang dari lahir mendapatkan anugerah yang maha agung, maha kuasa atau alam semesta ini, mungkin tanpa belajar pun dia akan mampu memungsikan dan mengaktifkan anugerah itu. Cuma yang saya bahas sekarang ini masalah orang-orang yang biasa, yang suka belajar ilmu. Begitu. Alangkah bagusnya kalau kita belajar ilmu spiritual, supranatural, kedijayaan, kanuragan, ataupun ilmu mantra apapun jenisnya harus memiliki guru yang tepat. Karena itu akan dibuka dulu kunci-kunci daripada energi-energi tubuh kita, seperti cakra, seperti kundalini, atau mungkin cecuku manik yang ada di dalam tubuh manusia. Memang semua manusia dari lahir itu memiliki kekuatan itu. Semuanya memiliki. Namun ada yang memang memiliki kemampuan lebih atau anugerah, ada yang memang biasa saja. Dan itu perlu digali dengan kita harus berguru kepada seseorang mungkin yang tepat, yang benar-benar memahami dan mengetahui. Kalau kita belajar tanpa guru, sama dengan kita berjalan tanpa mengetahui alamat, akan tersesat. Nah begitu juga kalau kita berjalan atau berguru tanpa belajar tanpa guru atau berjalan tanpa alamat, itu contoh kemiripan. Nah, ini jawaban dari saya. Masalah belajar ilmu tanpa guru. Karena kita harus benar-benar belajar suatu ilmu itu harus dengan guru yang tepat. Satu, di saat kita mungkin salah mengamalkan atau menjalankan suatu ilmu
Mungkin ada yang menegur, ada yang memperbaiki. Kalau kita belajar mungkin dengan buku, atau mungkin dengan sastra-sastra lain, biarpun kita salah mengambilnya, atau salah membacanya, atau salah mengamalkannya, buku itu akan tetap diam. Dan malahan kita akan menjadi bingung. Nah, ini jawaban dari saya pribadi untuk saudaraku yang menanyakan masalah ini. Belajar ilmu tanpa guru. Dan saya pribadi menegaskan itu kurang maksimal. 100% kurang maksimal. Karena belajar apapun dengan guru dan diimbangi dengan pengalaman, penggalian diri akan menjadikan ke tahap sempurna. Mungkin seberapa ada sih bisa dipelajari tanpa guru. Mungkin contoh seperti pembukaan cakra untuk pemula itu ada memang. Cuman untuk memaksimalkan mungkin kurang pas. Memang bisa dipakai untuk penyembuhan diri sendiri, mungkin dipakai untuk hal-hal positif itu bisa, mampu begitu. Cuman kembali saya tekankan, bagi saudaraku, semetongku, sedulurku dimanapun berada, yang memang suka belajar spiritual, supranatural, kedikjayaan kanuragan atau jenis japa mantra, silakanlah mencari guru yang tepat, dimanapun itu, jangan sampai salah. Karena belajar tanpa guru itu kurang baik, bahkan bisa menjadi kita sakit, atau menyesatkan kita, atau membingungkan diri kita. Nah, mungkin di kesempatan hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini juga, saya sampaikan ini kepada saudaraku semetonku, sedulurku dimanapun berada. Semoga puas, dan jika kurang saya mohon maaf. Karena ini menurut saya pribadi. Dan untuk di video kali ini, mengupas masalah belajar ilmu tanpa guru, saya cukupkan mungkin sampai di sini dulu, tidak berpanjang lebar. Saya jawab poin-poinnya saja. Kalau ada kurang kata, salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan saya selalu memohon dukungan saudaraku, semetonku, sedulurku dimanapun berada. Dukung terus channel saya agar selalu berkembang. Subscribe, like, komen, dan share. Semoga saudaraku, semetonku, sedulurku dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, atas berkah karunia alam semesta ini. Dan untuk saudaraku, sedulurku yang menanyakan masalah ini, saya sudah jawab. Semoga menjadikan suatu gambaran, menjadikan suatu contoh, menjadikan suatu
pertimbangan. Mungkin video di kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Namun sebelum saya menutup video saya tidak lupa mengucap salam rahayu, salam damai, salam santun, salam bahagia alam semesta beserta isinya.